nilai di sekolahnya, tapi dia menjadi miliuner dari profesinya. Begitu juga Ruben Onsu, Oki Lukman, dan Dude Herlino yang bahkan kuliahnya sampai UI, tapi selesai mendapatkan ijazah dia justru lebih fokusnya menjadi seorang. Jadi bahwa itu adalah pilihan anak, bukan pilihan orang tua. Jadi jangan sampai orang tua mengatakan aku mau anakku homeschooling saja. Kalau anak tetap senang di sekolah formal, kenapa tidak? Dan yang penting juga hargai potensi setiap anak. Bahwa bukan hanya yang hebat, bukan hanya pintar matematika, yang pintar nyanyi hebat, pintar nari, pintar gambar, pintar olahraga itu hebat. Mas Adit sebagai memiliki sebuah yayasan tentang anak juga nih, seperti apa sih melihat karya-karya anak-anak sekarang nih? Ya, jadi kalau ditanya melihat karya anak-anak sekarang, sebenarnya anak-anak sekarang itu generasi muda lebih memiliki kebebasan dalam berekspresi. Mereka memiliki sosial medianya masing-masing, bukan cuma di panggung-panggung, tapi juga melalui audiovisual. Tapi sebenarnya ketika tadi Kak Seto juga menyampaikan bahwa ada sebuah masa di mana anak harus belajar di rumah, alhamdulillah sangat. Dibalik, anak-anak tidak boleh ke sekolah, harus pegang gadget. Memang pertama kali ya terjadi keterkejutan gitu, wah bingung nggak bisa. Tapi begitu sudah mulai biasa dengan gadget, tiba-tiba harus ke sekolah, ini pun timbul masalah kembali. Jadi intinya itu tadi, bahwa mohon orang tua juga tetap memainkan peranannya sebagai ujung tombak pendidikan yang ada di rumah. Dan itu bahwa semua anak senang belajar, tapi belajar yang efektif adalah belajar yang menyenangkan. Dan belajar itu bisa seperti iklan, bisa di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Jadi belajar sekarang, kalau orang tiba-tiba tanya kapan perang Diponegoro, siapa wakil presiden yang ketiga, kemudian ibu kota di mana, Filipina di mana, ya tanya Mbah Google bisa lebih cepat sekarang. Jadi sumber belajar ada di mana-mana. Mohon orang tua juga tidak mengekang suasana belajar ini, dan ini sudah dijamin oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa belajar itu bisa non formal, bisa formal, bisa non formal, bisa informal. Kalau sebelumnya kan informal dalam keluarga, setelah itu kan hybrid kan, kadang informal, kadang non formal. Jadi seperti kursus, seperti les dan sebagainya. Jadi bagaimanapun yang tepat untuk anak silakan dicoba, karena setiap anak mempunyai gaya belajar yang berbeda juga. Jadi ada yang pengen sekali sekolah bersama teman-teman, yang monggo silakan. Tapi yang penting adalah semua pihak pemangku kepentingan pendidikan anak adalah memberikan ruang yang lebih merdeka untuk pilihan anak ini. Homeschooling sendiri perkembangannya sudah sejauh mana, Pak? Iya, memang sejak pandemi itu justru terjadi booming, muridnya jadi banyak bertambah. Ya karena itu udah suasana belajarnya memang lebih mungkin buat mereka kalau ditanya lebih manusiawi, lebih menghargai bahwa mereka adalah anak, adalah manusia, bukan robot yang bisa dipaksa dan sebagainya. Dan motivasinya harus motivasi internal dari dalam diri anak. Bagaimana membuat anak senang belajar, bukan terpaksa belajar. Nah, makanya prestasinya pun banyak. Yang jadi pengusaha ada, yang jadi juara motocross internasional, juara golf internasional ada. Tapi yang kemudian ya yang jadi artis seperti Mbak Nikita Willy, Citra Scholastika, dan putra-putrinya para artis, putranya Mas Ahmad Dhani, Mbak Kiki DJ dan sebagainya juga di homeschooling juga. Di Sanggar mereka berlatih acting, kemudian tari, ada presenting, ada modeling, bernyanyi dan lain sebagainya. Dan itu akhirnya menjadi sebuah tempat di mana mereka melepas kangen kepada sebuah situasi saat mereka bisa bersosialisasi. Nah, jadi Sanggar Anak justru di masa pandemi menjadi booming karena anak-anak sudah bosan di rumah. Mereka butuh sebuah tempat untuk bisa bertemu dengan kawan-kawan sebayanya gitu.
Nah ini yang sebenarnya juga menarik bahwa ketika akhirnya saya selama 36 tahun ini mendirikan Sanggar Ananda, saya menemukan banyak sekali mereka yang akhirnya hidup karena minat dan bakatnya. Kita tahu almarhum Olga bukanlah siswa yang cukup pandai di sekolahnya, tapi dia menjadi miliuner dari profesinya. Begitu juga Ruben Onsu, Oki Lukman, dan Dude Herdindo yang bahkan kuliahnya sampai UI. Tapi selesai mendapatkan ijazah, dia justru lebih fokusnya menjadi seorang aktor gitu. Nah jadi maksud saya ketika orang tua bisa mendeteksi setiap anak memiliki kemampuan minat bakat di bidang yang tadi Kak Seto bilang seni, olahraga atau apapun itu, maka sebaiknya mereka diarahkan sesuai minat dan bakatnya sehingga mereka betul-betul bisa menjadi seseorang yang benar-benar berkualitas di bidangnya. Lebih baik menjadi pandai besi yang berkualitas daripada menjadi dokter yang setengah-setengah. Kira-kira seperti itu. Tapi Saya mati kali ya. Ya. Oke. di masa pandemi kemarin mungkin ada hambatan kah Sanggar? Alhamdulillah sih, maaf saya ingat dulu teleponnya. Jadi alhamdulillah kemarin waktu masa pandemi kemarin kami sebenarnya tetap beraktivitas dengan sangat mematuhi protokol kesehatan. Jadi tidak ada kendala dan akhirnya saya memiliki kelas online akhirnya juga. Karena ternyata Kak Seto ketika Sanggar Ananda itu terbatas tempatnya hanya ada di Jakarta, di Bekasi, kemudian di Cibubur dan juga Bintaro dan Bandung. Ternyata anak-anak lain di luar daerah-daerah itu juga ingin menyalurkan bakatnya. Akhirnya saya membuka kelas online untuk belajar seni dan sampai saat ini sudah ada sekitar 33 batch yang mengikuti dan totalnya sudah 1.400 siswa yang di luar kelas offline. Kelas offline-nya sendiri saat ini sudah beranggotakan 1.600 untuk tahun ini. Nah, 1.400 itu adalah yang di luar itu, dan dari Papua, dari Manado, bahkan ada yang dari luar negeri, tapi orang-orang Indonesia yang tinggal di Taiwan, di Korea, di Malaysia.